Wanita ini benar-benar mesum. Dia suka memainkan game semacam ini. Setiap hari Watanabe datang mencarinya untuk bermain-main. Hari ini Raina bilang dia ingin memainkan sesuatu yang lebih menggairahkan. Lalu mengunci Watanabe di dalam koper. Apalagi tanggalkan semua pakaiannya. Lalu menyeret koper keluar untuk jalan-jalan. Tapi tidak terduga saat dia menelepon. Ada seorang pria memegang koper yang persis sama dan berjalan keluar. Dua koper identik. Jadi pria itu langsung mengambil satu secara acak. Saat ini Watanabe juga merasa agak aneh. Dia diam-diam menarik kunci untuk melihat dan langsung panik. Apa yang terjadi? Kenapa itu orang lain? Siapa itu? Siapa itu? Itu sangat menakutkan, sangat menakutkan. Reina tidak tahu kopernya tertukar. Dia bergumam pada Watanabe yang di dalam koper. Kali ini pria itu mendorong koper ke kamarnya. Mendengar percakapan dua orang, dia tahu ini kasus penculikan. Ternyata pria bertopeng menculik putranya. Permintaan sang penculik membawa uang tunai 100 juta sebagai ganti putra mereka. Saat ini Watanabe juga panik. Akhirnya dia tahu dia tidak sengaja diseret oleh orang lain. Tetapi jika dia keluar sekarang, identitasnya akan terungkap. Karena dia anggota Kongres. Pada saat itu rumor akan menyebar kemana-mana. Saat ini Watanabe sangat bingung. Dia memikirkan cara. Itu laporan polisi. Halo, ini 110. Apa masalah Anda? Ada kasus penculikan. Mohon tenang, siapa nama orang yang diculik? Saya tidak tahu. Berapa umur korban penculikan? Saya tidak tahu. Apa hubungan Anda dengan orang yang diculik? Tidak ada hubungan. Jadi bolehkah saya bertanya di mana Anda berada? Saya tidak tahu. Apa yang Anda lihat di sekitar? Saya tidak melihat apa-apa. Tanpa diduga, polisi mengira dia sedang bermain-main. Saat ini Raina juga mengirim SMS padanya. Dia pikir Watanabe masih di sisinya. Watanabe buru-buru mengiriminya pesan teks meminta bantuan padanya. Tapi anehnya Raina juga mengira dia bercanda dengannya. Watanabe hampir gila. Dia tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Penculik mencoba menghitung jumlah untuk melihat apakah itu benar. Namun mendengar suara polisi di lantai bawah. Dia sangat marah. Karena dia menyuruh mereka untuk tidak memanggil polisi. Dia kemarahan menyerbu ke depan. Watanabe sangat senang. Akhirnya dia selamat. Tanpa diduga pria di belakang bergegas bersiap menghadapi penculik. Sekarang Watanabe berharap polisi segera datang ke sini. Tapi tiba-tiba dia teringat dirinya sebagai anggota Kongres. Saat polisi datang ke sini, identitasnya akan terungkap. Jadi dia memikirkan cara lain. Dia akan bilang bajunya dilucuti oleh penculik. Lalu masukkan ke dalam koper. Kesaksiannya dan kesaksian sang penculik, yang mana akan polisi percaya? Pasti kesaksiannya. Dia anggota Kongres. Jadi dia akan disetujui semua orang. Omong-omong, anggap ini sebagai efek propaganda untuk pemilu. Ini kesempatan. Dari ancaman menjadi peluang. Dia sedang menikmati pikirannya, tiba-tiba dia mendengar suara penculik. Rasanya sangat familiar. Jadi tarik petir untuk melihat. Tanpa diduga, dia melihat putranya. Ternyata penculiknya adalah putranya. Sejauh ini dia sangat ketat dengan anaknya. Setiap kali, dia hanya memikirkan diri sendiri tapi tidak peduli dengan perasaan anggota keluarganya. Kali ini juga sama. Dia memikirkan jika fakta bahwa putranya adalah penculik terungkap. Maka jalur politiknya akan hancur. Tiba-tiba teringat istrinya. Dia buru-buru kirim pesan ke istrinya minta tolong. Tapi tidak menyangka istrinya sudah selesai berkemas. Dan akan menceraikannya. Karena hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka. Tapi Watanabe tidak ingat. Istrinya merasa dia tidak lagi mencintainya. Jadi memutuskan untuk meninggalkan rumah ini. Sekarang istri di belakang tiba-tiba panggil penculik. Ternyata penculikan ini dilakukan oleh sang istri yang bekerja sama dengan Rio. Untuk mengecek apakah sang suami peduli dengan uang atau anaknya. Sekarang dia sangat kecewa dengan suaminya. Rio juga mengatakan bahwa dia berencana untuk membawanya dan putranya melarikan diri ke luar negeri. Watanabe makin putus asa. Dia tidak menyangka anaknya begitu bodoh, hanya karena seorang wanita. Sekarang Rio berniat membunuh suami Yuki. Saat kritis Watanabe langsung menghentikannya dengan keras. Semuanya tercengang. Watanabe keluar dari koper. Apalagi tanpa baju. Ayah. Ayah. Rio ada apa denganmu?
Sebenarnya ayah mengetahui bahwa kamu berencana untuk menculik sejak lama. Kamu tanya kenapa, kan? Karena aku ayahmu. Aku bersembunyi di koper ini untuk mencegah perilaku kriminalmu. Kamu tanya kenapa aku harus melepas semuanya. Kamu tidak mengerti betapa panasnya di dalam koper. Hanya gitu aja. Aku juga seorang pria dengan putra. Jadi jika kamu diculik, aku juga akan kehilangan harapan untuk hidup. Mendengar katanya, Rio terasa sangat aneh. Ternyata ini bukan kasus penculikan, tapi pertunjukan panggung. Ada banyak penonton dan kamera di belakang. Tapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Bahkan terus menghibur anaknya. Katanya akan menanggung semua kejahatan anaknya. Kata-kata yang sangat menyentuh. Saat ini para staf juga tidak tahu apa yang terjadi. Kok bisa seorang paman muncul di sini? Tapi mereka juga berotak kalkulasi. Langsung nyalakan karya musik yang menyentuh. Mendengar musik Watanabe, dia menoleh untuk melihat. Setelah semuanya berakhir, Watanabe sangat malu. Tapi dia tetap harus menjelaskan mengapa dia tidak memakai pakaian di dalam kopernya. Sepertinya anak sudah mengerti semuanya. Dia merasa sangat tersentuh. Karena ini pertama kalinya ayahnya berkata seperti itu padanya. Dia pikir ayahnya tidak lagi mencintainya. Pada saat yang sama istri Watanabe juga datang ke sini. Dia melihat Watanabe. Watanabe juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Rio langsung bilang, "Papa ingin memberikan kejutan untuk ibu." Juga mengatakan dia mengingat hari ini sebagai ulang tahun pernikahan mereka. Jadi sang ayah memintanya untuk mengirimi sang ibu pesan di sini. Bu Hitomi sangat tersentuh. Dia pikir suaminya tidak lagi mencintainya. Sepertinya hanya salah paham. Seluruh keluarganya tiba-tiba berbaikan hanya karena kesalahpahaman ini. Saat ini Watanabe juga menerima pesan dari Raina. Dia tidak peduli lagi. Karena setelah ini dia tahu keluarga itu penting.